Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di hari ini kita kembali ketemu di QID Berbagi. Sambil nunggu buka kita akan ngobrol-ngobrol sama Gus Miftah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Abdel. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Sehat. sehat. Ini sesuai dengan temanya QID Berbagi, kita akan coba bahas tentang puasa, tapi kita lihat dari dimensi berbaginya. Kalau menurut saya kan puasa itu memang banyak dimensinya ya Gus. Ke Allah itu supaya kita bertakwa, ke jiwa kita supaya kita tahan emosi, sabar, ke kesehatan kita supaya bisa lebih sehat, detoksifikasi. Dimensi sosialnya ada berbagi. Nah, sejauh apa sih hubungannya antara puasa sama berbagi? Sebenarnya orang berbagi itu kan tidak harus nunggu bulan puasa ya. Iya. Artinya sepanjang tahun, everyday nggak ada masalah berbagi. Cuman kenapa kemudian banyak orang mengambil momentum di bulan Ramadan? Betul. Karena di bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan. Karena kalimat Ramadan itu dotnya itu adalah do'af. Do'af itu artinya dilipat gandakan. Dilipat gandakannya berapa? Setelah huruf dot itu ada huruf alif. Alfun. Alfun itu 1000. 1000 ya. Artinya apa? Kenapa kemudian orang hari ini banyak berbagi di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini orang berbuat baik dilipat gandakan 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Jadi kalau hari ini Mas Abdel sedekah 1 bungkus nasi itu sama dengan sedekah 1000 nasi bungkus. Senyum sekali sama dengan senyum 1000 kali. Itulah alasan kenapa bulan ini orang banyak berbagi. Iya. Banyak senyum juga karena kalau di luar bulan puasa mau senyum 1000 kali susah ya. Susah kan? Sekarang sekali saja. Jadi kalau seorang istri melayani suami sekali saja di bulan Ramadan itu sama dengan 1000 kali. Nah, artinya besok setelah Ramadan kalau suaminya minta, sorry, deposito masih banyak. Gitu. Jadi semua dilipat gandakan kebaikan ini ya. Tapi juga ingat, tado afatis sayiat kama tado afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Nah, kalau orang berbuat baik itu 1 ganti 1000, orang berbuat buruk dosanya juga 1000, bro. Gitu loh. Jadi hari ini kalau kita maksiat sekali saja itu sama dengan maksiat 1000 kali. Iya. Nah sebenarnya kalau kita dari sisi kita sendiri tuh, berbagi itu apa sih selain pahala ya? Tapi sebenarnya apa yang berefek sama kita? Oke. Mas Abdel, orang itu kalau makan terus nggak ada yang keluar sehat apa enggak? Enggak, sakit pasti perutnya. Ya. Orang minum terus nggak ada yang keluar juga nggak sehat. Nah, demikian juga dengan harta. Harta itu kalau masuk terus nggak ada yang keluar nggak akan sehat. Nah, nggak sehatnya gimana? Ya banyak hal itu loh. Apalagi kalau kemudian hartanya nggak bener. Iya. Maka kemudian nggak sehatnya ini Allah akan mengambil dengan cara-cara yang tidak pernah kita sukai. Dirampok orang, diambil, sakit, macam-macam. Maka banyak orang kemudian waktu kesehatannya dihabiskan untuk mencari uang. Tapi dapat uangnya habis untuk kesehatan. Betul. Nah, itu kenapa? Karena tidak adanya keseimbangan antara yang masuk dan yang keluar. Maka ketika kita menerima bahasanya terima kasih. Apa itu terima kasih? Barang saya terima kembali saya kasih. Kalau masuk kantong namanya terima kantong. Terima kantong. Memang banyak kayak gitu, ngumpulin uang selama sehat tapi begitu sakit, ya kan? Uangnya untuk bayar kesehatan. Nah, ini yang terjadi yang selama ini. Saya selalu mengatakan, jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Karena hari ini banyak orang bisa mencari uang tapi tidak bisa menikmati uang. Uang ditumpuk-tumpuk, tahu-tahu sakit, kita nggak bisa menikmati uang, tahu-tahu mati. Akhirnya uang hanya jatuh kepada ahli waris. Ya kalau ahli warisnya tahu dengan kita, asik. Tapi kalau ahli warisnya nggak pernah ngerti dengan yang mati, mau jadi apa kita itu? Jadi jadilah orang yang pintar mencari uang, tapi juga bisa menikmati uang. Dan salah satu menikmati uang itu caranya adalah dengan berbagi. Nah, karena itu adalah deposito abadi di akhirat. Saya mau cerita sebelum masa dilanjutkannya. Jadi orang kaya, ini cerita imajinatif lah. Ada orang kaya banget. Divonis mati 3 bulan lagi. Wah, akhirnya kan dia ketakutan. Besok di alam kubur dia akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Kebayanglah sama dia. Akhirnya dia berwasiat. Siapapun yang mau menemani saya di alam kubur 40 hari akan mendapatkan harta saya 50%. 40 hari. 40 hari. Akhirnya ditawarkan istrinya nggak mau, saudaranya nggak mau. Terdengarlah berita ini oleh sang penebang kayu. Istrinya bilang, Mas, itu tuh ada tawaran. Berani menemani di alam kubur 40 hari, dapat hartanya 50%. Toh Mas biasa di hutan sendirian. Wah, ternyata suaminya berani, bro. Ya udah, saya berani. Singkat cerita, orang kaya ini mati. Nah, begitu mau dikubur, sang penebang kayu datang bawa kampak 1. Nah, oke, saya temani, syaratnya 1, 50% hartanya untuk saya. Nah, akhirnya masuk ke liang kubur, dikubur,
yang lain pergi, malaikat kan datang tuh. Ternyata begitu Munkar Nakir datang, yang ditanya bukan yang mati, yang nunggui. Yang nunggui. Begitu ditanya, galak dia bawa kampak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya tuh gitu kan. Iya. Akhirnya, kamu siapa? Munkar Nakir. Wah, gitu kan. Ditanya, kamu di sini ngapain? Sama Munkar Nakir. Saya menunggu almarhum. Kenapa tujuan kamu? Supaya saya mendapatkan hartanya 50%. Yang kamu bawa itu apa? Kampak. Hari kedua datang lagi, yang ditanya masih soal kampak. Kamu dapat kampak dari mana? Ya jual kayu. Kayu dapat dari mana? Dari hutan. Terus hasil kamu ngampak untuk apa? Untuk anak istri. Terus Dred. Besok lagi tanya, sampai hari kedua, 3, sampai hari ke-40 yang ditanya tentang kampaknya. Kampak kamu berapa? 1. Hasilnya untuk apa saja? Semuanya ditanya. Akhirnya hari ke-40 dibuka kuburannya, dia keluar. Ahli waris sudah nungguin nih untuk memberikan hartanya 50%. Nah, ternyata tukang kampaknya langsung pergi. Nggak mau? Nggak mau. Ditanya sama ahli waris, kenapa kamu langsung pergi? Ini loh warisan kamu 50%. Jawaban dia, saya nggak mau dengan harta itu. Kenapa? Gara-gara kampak 1 saja, saya ditanya 40 hari. Bagaimana dengan harta sebanyak itu? Iya. Jadi ada tanggung jawab ya di balik. Karena semuanya kan ada hisapnya, bro. Betul. Makanya orang kaya itu hisapnya lama. Lama dibanding orang miskin katanya. Orang miskin gitu loh. Nah, bagaimana kemudian yang meringankan hisapnya orang kaya itu ketika hartanya di dunia bisa untuk menyelamatkan hisap dia di akhirat. Nah, siapa bilang surga itu nggak bisa dibeli? Bisa, selama belum kita mati. Nah, kalau kemudian kita mati, yang seharusnya bertanggung jawab adalah ahli waris. Tapi kan tidak semua ahli waris tahu, bro, persoalan seperti itu. Gitu loh. Iya. Nah, konsep berbagi ini kalau misalnya zakat kan diwajibkan 2,5%. Kalau yang lain yang sedekah itu memang kebesaran jiwa, kesadaran diri kita. Nah, sebenarnya kalau yang wajib itu berbagi itu kita udah diajarin memang harus yang 2,5% itu, Gus. Jadi begini. Bahasa dalam Al-Quran, perintah mengambil sedekah itu kan menggunakan fi'il amr. Fi'il amr itu artinya perintah. Khud, ambillah. Artinya apa? Bagi amil itu sebenarnya bisa untuk memaksa. Amil ya. Kalau kemudian kita kayak di Arab Saudi itu ada Baitul Mal wa Tamwil. Kalau kita Basnas lah gitu. Itu sebenarnya ada hak untuk memaksa. Karena fiilnya adalah amar. Ambil gitu ya. Ambillah itu loh. Lah, sodako sendiri itu kan kemudian banyak diartikan begini. Ada sodako wajib, ada sodako sunnah. Lah, sodako wajib itu bentuknya adalah zakat mal dan zakat fitrah. Sodakat sunnah seperti yang lain. Kita memberi sedekah infak dan sebagainya. Itu saja. Tapi kalau sodako yang bentuknya ini wajib seperti zakat mal, seperti zakat fitrah itu sudah ada ketentuannya. Oke. Tapi kalau dilakukan kita perhitungannya akhirnya pengennya di bulan Ramadan, apakah lipatkan juga tuh? Kalau zakat fitrah itu kan memang waktunya dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Id. Nah, maka itu dilakukan. Karena kalau setelah sholat Id namanya sedekah biasa. Nah, kalau zakat mal itu bisa dilakukan setiap tahun, setiap bulan. Setiap bulan. Mas Abdal punya penghasilan sebulan 1 miliar umpamanya. Langsung saya potong 2,5%. Diaminkan dong, Mas. Amin Allah. Iya. Malaikatnya pergi, Mas. Aduh, telat sih. Saya selalu amin dalam hati. Jadi tiap bulan boleh. Diakumulasikan diberikan bulan Ramadan juga nggak ada masalah. Yang penting setahun minimal dikeluarkan kalau sudah sampai nisabnya. Ya. Kita baginya ke siapa tuh? Asnaf penerima zakat itu kan sudah jelas. Dari fakir, miskin, sampai mu'alaf, sampai hutang, sampai amil, sampai gharim, semuanya sudah ada. Itu namanya 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Nah, saya pikir begini ya. Kalau kamu dititipi harta dan kamu tidak mau berbagi, maka hartamu akan diambil oleh Allah. Dan kelasmu tidak sebagai pemberi tapi sebagai penerima. Ingat, seenak-enaknya orang menerima lebih enak memberi. Memberi, betul. Jadi menerima itu nikmat, memberi lebih nikmat, dan puncak kenikmatan ketika kita bisa melupakan pemberian kita kepada orang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti sepelit-pelitnya Muslim itu yang membayarkan hanya 2,5 kewajibannya. Sebenarnya 2,5 itu kan batas minimal. Minimal. Saya pikir semakin banyak memberi ya semakin banyak mengeluarkan tadi itu. Tapi akan menerima dari tempat lain. Jadi begini, konsepnya begini. Mas Abdul tahu sumur. Sumur itu kalau ditutup malah akan beracun. Makanya banyak orang mati gara-gara masuk sumur kan. Bukan karena dia tenggelam, tapi karena gas beracunnya. Lah, tapi sebaliknya kalau sumur itu diambil airnya setiap hari justru akan sehat. Itulah gambaran harta kita. Nah, lebih dari itu, dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di situ ada satu hadis luar biasa, Mas. Bunyinya apa? Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu layanalu, dia tidak mendapatkan min saati robbi, dia tidak mendapatkan keluasan dari Tuhannya, waridwani dan ridha Tuhannya,
itu bikasrotil ibadah. Mereka mendapatkan derajat wali itu bukan karena banyaknya ibadah. Ya. Walakin yanaluhu bikasrotin nafsi. Tetapi dia mendapatkan itu karena lomo, karena dermawan. Jadi wali-walinya Allah itu diangkat menjadi wali oleh Allah itu bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena sholat malamnya, bukan karena tahajudnya, tetapi karena banyaknya sedekahnya. Kan luar biasa khawatir nafsi. Oh, kan keren. Artinya apa? Ahli sedekah itu namanya sakho. Sakho itu tingkatannya di atas ahli ibadah. Kenapa demikian? Kalau abdel ibadah yang mendapatkan manfaat dari ibadah dirinya sendiri. Betul. Tetapi kalau dia sedekah, maka yang mendapatkan kebaikan adalah orang lain. Gitu. Kembali ke masalah sedekah. Sedekah. Sebenarnya ada rasa selalu ada ya. Kalau saya mungkin berkaca kepada saya itu ada rasa sedikit sayang nanti aja kumpulin dulu pada saat kita punya gitu. Nah, untuk menghilangkan rasa-rasa itu seperti gimana sih? Yang pertama begini, bahwa konsep sedekah itu di dalam ayat Al-Quran dikatakan begini. Kapan sih kamu bersedekah kan begitu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Di saat sempit maupun luang. Artinya apa? Kalau Anda mengatakan saya sedekah besok kalau saya sudah kaya, saya pastikan Anda tidak akan pernah kaya. Kalau Anda mengatakan saya memberi besok kalau saya sudah hutangnya lunas, saya pastikan hutang Anda tidak akan pernah lunas. Saya kasih gambaran sederhana begini. Kalau Anda ngejar ayam, kalau Anda pengen menangkap ayam, kamu kejar, maka ayam akan semakin lari. Begitu kamu kejar terus, tenagamu akan habis. Dan ayam tidak akan ketangkap. Yang perlu kita lakukan apa? Kalau kamu pengen menangkap ayam, jangan dikejar. Cari beras, berikan makan kepada ayam. Maka ayam akan mendekat dan kemudian bisa kita tangkap. Nah, rezeki juga sama. Kalau kamu pengen mendapatkan rezeki dari Allah, jangan kamu kejar. Tapi kamu pancing dengan sedekahmu. Maka rezeki itu akan mendekat. Jadi analoginya seperti itu saja itu. Kalau kamu pengen nangkap ayam jangan dikejar tapi kasih makan. Iya. Rasa-rasa takut kehabisan uang, rasa-rasa takut kehabisan harta itu justru godaan dari itu bagian dari ujian Allah dalam surat Al-Baqarah 155. Walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Nah, wa naqsi minal amwal itu apa? Takut kekurangan uang. Apalagi di musim pandemi seperti ini kan. Kita kemana-mana adanya minta maaf. Masuk ATM mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Mau telepon Mas Abdul mohon maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Pokoknya kemana-mana minta maaf gitu loh. Jadi itu bagian walanabluwanakum bisyai'. Ingat ujian itu sifatnya hanya bisyai'. Syai' itu artinya cuma sedikit, Mas. Maka saya sering mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar tapi iman kita yang terlalu lemah. Itu kira-kira. Boleh nggak sih ada rasa kepengen gue nyumbang segini supaya gue dapat segini? Itu boleh nggak sih kalau ada rasa-rasa kayak begitu? Boleh saja, tapi dia hanya akan mendapatkan itu toh. Karena memang kan manja bil hasanati falau asru amsalihha. Yang datang dengan satu kebaikan maka akan diganti 10 kali lipat. Al-Imran. Al-Baqarah 263. Masaladina yang fikun amwalum fisabilillah diganti 700 kali lipat. Kan? Kemudian bulan Ramadan 1000 kali lipat. Nah, ketika kita sedekah, kita punya keinginan atau harapan seperti itu sah-sah saja. Tapi ingat, kalau kamu sedekah dan memberi, hanya berharap untuk mendapatkan lebih banyak, berarti kamu nggak ada bedanya dengan rentenir. Bungain lah ya istilahnya. Kalau saya ngasih, ya ngasih. Soal kemudian diganti oleh Allah yang lebih banyak, itu haknya Allah. Itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kenapa kamu ngasih? Allah aja ngasih saya banyak, masa saya enggak? Kalau kemudian gara-gara saya memberi, Allah melipat gandakan, itu urusannya Allah. Sama halnya begini, saya beribadah untuk surga, boleh-boleh saja. Tapi yang saya lakukan tidak untuk itu, tapi lillahi ta'ala. Urusan surga itu urusan Allah. Makanya kemudian kalau dalam ayat itu, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira atas surga yang sudah Allah sediakan. Kita nggak usah minta, Mas. Sudah ada ya? Sudah ada. Yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kemudian supaya kita dekat dan dikenal oleh Allah. Kalau saya sudah dekat dan dikenal oleh Allah, nggak usah saya minta surga. Dikasih, Mas. Contoh begini, Mas Abdel punya acara di rumah. Saya nggak kenal dengan Mas Abdel. Saya berada di jalan depan rumahnya Mas Abdel, tetapi saya nggak bisa masuk. Bahkan depan pintu pun nggak bisa masuk. Belum kenal kok. Tapi kalau Mas Abdel kenal sama saya, Mas Abdel punya acara, saya nggak usah minta di telepon. Gus bisa hadir apa enggak? Nah, kalau kita sudah dikenal oleh Allah dan dekat dengan Allah, maka ayatnya faya ayatuan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah dan mardiyah itu artinya apa? Radiyah itu kita senang ketemu Allah, mardiyah Allah senang ketemu dengan kita. Cakep, Bro. Ya itu ya. Jadi sebenarnya dalam beragama ini analogi-analogi yang diberikan Gus Miftah ini sederhana saja sebenarnya dan itu gampang membuat
oh ternyata ibadah ini harusnya seperti ini karena ada analogi yang gampang dimengerti. Kita hari ini hidup di zaman milenial. Katakanlah kayak Kui hari ini hadir itu kan banyak, kemudian penontonnya adalah anak-anak milenial. Bagaimana kemudian bahasa-bahasa Al-Quran yang itu merupakan bahasa langit bisa dipahami secara sederhana oleh teman-teman milenial. Itu saja kalau saya. Membumikan bahasa langit. Membumikan bahasa langit. Karena Al-Quran itu bahasa langit, firman Allah kan. Lah kita hidup di bumi. Bagaimana kemudian bahasa langit bisa diterima di bumi? Ya tentunya dengan menggunakan bahasa orang bumi. Makanya Rasulullah mengatakan khatibun nas biqadri uqulihim. Berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Selain secara materi, apakah yang bisa dilakukan selama bulan puasa ini yang konsepnya juga masuk ke dalam berbagi? Oke. Berbagi itu jenisnya ada 3. Kata Rasulullah. Mangka nalawi ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa punya ilmu, hendaklah dia sedekah dengan ilmunya. Oke. Kata orang Jawa mulang, ngajar. Wa man kana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, falyatasaddaq bi quwwatihi, yang punya tenaga, sedekah dengan tenaganya. Rewang kata orang Jawa itu kan. Mas Abdel, kenapa Masjid Demak itu harus disengkuyung oleh 9 wali? Oke, sengkuyung itu artinya? Digotong royong 9 wali. Padahal kalau toh Kanjeng Sunan Kalijogo mau buat sendiri kira-kira bisa apa? Pasti bisa. Ini mengajarkan apa? Mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Maka bahasa Al-Qur'annya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. 1. Jadi Wali Songo mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Walaupun masjid itu selesai di tangan Sunan Kalijogo, tapi semuanya berkumpul jadi satu. Pelajarannya apa? Wali itu terkenal hebatnya, terkenal saktinya, terkenal luar biasa. Apa-apa bareng, Mas. Lah orang sekarang itu yang saktinya diragukan, alimnya diragukan, hebatnya diragukan. Maunya apa-apa sendiri. Dan semua orang dianggap kompetitor. Aduh, dianggap pesaing. Please dia itu loh. Kita malu sama Wali Songo seharusnya. Dia sakti ya, apa-apa bareng-bareng kok. Kita yang nggak sakti aja belagunya minta amat. Semua orang dianggap pesaing. Aduh, jangan deh. Kita contoh akhlaknya Wali Songo. Itu sebuah simbol ya berarti ya. Sesakti itu wali. Bareng-bareng. Lah kita nggak sakti, maunya sendiri-sendiri. Iya kan? Makanya kalau saya lihat teman-teman artis sering collab, aku malah seneng. Ya emang konsepnya harusnya seperti itu. Jangan dianggap kompetitor gitu. Saya pernah dengar ada ayat yang bilang jangan kira orang soleh itu mati dan nggak punya rezeki. Ternyata dia masih. Al-Baqarah. Oh iya. Ayat 154 kalau nggak salah. 154. Karena terusannya tadi yang soal kekurangan tadi itu. Runtutan ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasallah innallaha ma'as sabirin. Itu 153. 154 wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Mereka tidak mati tapi hidup. Dan hebatnya apa? Mereka masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Buktinya apa? Orang mau ziarah sewa bis, Mas. Bener. Bisnya laku. Artinya apa? Yang sedekah bisa laku ini sama orang yang mati, bro. Yang ziarah perutnya lapar. Rumah makan, laku. Kehabisan bensin, SPBU-nya, laku. Gila nggak? Ini gara-gara apa? Yang mati. Maka mereka nggak mati sebenarnya. Begitu kebelet pipis, toiletnya. Artinya apa? Yang mati saja masih bisa sedekah kepada yang hidup. Masa kita yang hidup nggak bisa berbagi? Maka dikatakan, wallah fi aunil abdi, kata Rasulullah. Maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Kalau kamu lihat saudaramu lapar, kamu diam. Besok kamu lapar, Allah akan diam. Tapi kalau kamu melihat saudaramu lapar, kamu kasih makan. Belum sempat besok kamu lapar, Allah akan kasih makan. Masa kita masih nggak percaya sih? Dan janji Allah pasti ya? Iya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Iya, manusia yang sering PHP. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, ini ada, tapi agak berbeda dengan temanya nih, Gus. Apa hukumnya jika hutang puasa kita belum terbayar yang tahun lalu, tapi udah sampai di puasa tahun ini? Ya besok dibayar. Nggak ada tambah-tambahan? Waduh, emang Allah kayak rentenir ya? Saya belum mendapatkan riwayat itu. Mungkin saya yang kurang tahu mungkin ya. Mungkin saya yang belum baca itu. Tapi ya kalau kemudian punya utang ya bisa dibayar saja. Karena janji adalah hutang. Yang berikutnya. Sama Tuhan kok nggak dibayar. Nah, hutang sama orang aja bisa bikin nyawa kita nggak diterima lagi sama bumi. Amalnya ditolak sama Allah kalau punya utang. Makanya kalau ada orang mati kan diumumin tuh. Bagi yang punya urusan hak Bani Adam dengan almarhum, tolong sampaikan kepada ahli waris. Karena selama itu belum dibayar, amalnya belum diterima oleh Allah. Ngeri itu dengerin. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Gimana hukumnya sikat gigi di bulan puasa siang-siang? Makruh.
tapi berpotensi membatalkan puasa kalau sampai ada yang masuk. Karena begini, salah satu karakter yang membatalkan puasa itu kan ketika memasukkan sesuatu ke dalam lubang asli. Iya. Gosok gigi itu kalau ada di mulut saja itu tidak batal, tapi udah masuk ke tenggorokan itu batal. Makanya kalau kemudian ulama secara safe menghubungi itu makruh hukumnya. Karena berpotensi membatalkan puasa. Oke, ini berikutnya ada pertanyaan. Bulan puasa hal apa aja yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa? Pahala puasanya berkurang. Kaming so'imin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atau seberapa banyak orang yang dari puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya. Ternyata apa yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa adalah hal-hal yang bersifat dosa. Contoh begini, ketika kita melihat aurat yang bukan muhrim kita, itu tidak membatalkan puasa, walaupun berpotensi ya, tapi minimal mengurangi pahala puasa. Banyak hal-hal yang bisa membatalkan potensi pahala puasa. Pandangan mata, mulut yang membatalkan makan dan minum, yang membatalkan pahala, ghibah. Nah, termasuk hari ini nggak usah pakai mulut. Yang berpotensi membatalkan pahala puasa cukup pakai jari jemari dengan postingan yang enggak, ya kan, membuli orang menggunakan postingan. Maka saya sering bilang postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Nah, itu. Posting yang penting, jangan yang penting posting. Iya kan? Kita hari ini kan banyak kemudian berbuat dosa dengan menggunakan jari-jari kita. Dan itu termasuk hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Iya. Gitu. Jadi puasa ternyata memang komplit ya. Kalau kita, dimensinya banyak banget. Banyak banget. Padahal kan di ujungnya adalah supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Jadi orang puasa itu diperintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dan diakhirkan menjadi derajat la'allakum tattaqun. Dari beriman menjadi bertakwa. Iya, sepenting apa sih sampai akhirnya takwa ini menjadi tujuan akhir dari semua? Karena takwa itu pemahamannya adalah imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahi. Melaksanakan segala perintah, meninggalkan semua larangan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara kita paling banyak hari ini adalah amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi. Iya. STMJ. Ya. Solanya terus, maksiatnya jalan. Mereka juga STMJ. Apa itu? Seleranya tinggi, mukanya jelek. Ternyata tidak berasa ngobrol sama Gus Miftah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat. Karena seutama-utamanya umat adalah umat yang paling banyak manfaatnya buat khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik, manusia yang paling banyak manfaatnya. Iya. Untuk apa kamu punya banyak harta tapi kalau nggak ada manfaatnya? Nah, jadi ukuran kesuksesan seorang bukan seberapa banyak harta yang dia miliki, tapi seberapa besar manfaat yang dia berikan. Saya sering mengatakan begini, bro, terakhir ya barangkali. Kalau kamu memberi kepada orang, justru yang harus berterima kasih itu kita yang memberi. Karena bisa jadi pemberianmu menyelamatkan dunia mereka, tapi penerimaan mereka terhadap harta kita menyelamatkan akhirat kita. Saya memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya pernah merasakan tidak punya apa-apa. Oke lah, kalau begitu terima kasih Gus Miftah. Sama Mas Abdel. Mudah-mudahan kita ketemu di acara Abdel dan bukan Temon. Oke, kalian juga bisa ikut berbagi di QID, berbagi dengan scan QR Code yang ada di sini. Dan saya Abdel Heran mengucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, gua kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue mencet nih. Iya. Subscribe. Kuy. Mantap.